Pemirsa, kejutan demi kejutan ini datang saat pendaftaran calon kepala daerah, khususnya kalau kita menyoroti di Pilkada Jakarta, di mana Kim Plus ini solid tetap mendukung Rawon, RK Suswono, sedangkan PDI Perjuangan akhirnya mengambil keputusan untuk mendukung Pramono dan juga Rano. Lantas banyak yang mengatakan nasib tragis Anies Baswedan ditinggalkan, bahkan tidak diberikan tiket oleh partai manapun untuk dapat maju dalam Pilkada Jakarta. Ya, untuk membahas mengenai dinamika politik yang terjadi di akhir-akhir masa pendaftaran calon kepala daerah ini, kita sudah hadir sejumlah narasumber, termasuk soal nasib Anies Baswedan yang kabarnya sudah kandas. Benarkah kandas atau ada plot twist hari ini? Kita akan diskusikan pada hari ini. Ada sejumlah narasumber sudah hadir, 3 di studio. Ada Bang Herzaki Mahendra Putra, selaku Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat. Selamat pagi. Bang Zaki, Ya. Assalamualaikum. Ada juga Bang Sahrin Hamid, selaku juru bicara Anies Baswedan. Selamat pagi, Bang. Bang Sahrin. Dan ada Mas Herul Umam, selaku analis politik dari Universitas Paramadina Jakarta. Mas Umam. Pagi semuanya. Melalui sambungan daring, ada Mbak Putri Komarudin, Wasekjen Partai Golkar, dan juga Bang Andreas Hugo Pereira, politikus PDI Perjuangan. Selamat pagi semuanya. Mbak Putri, Bang Andreas. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Bang Sahrin dulu, kalau siap. begitu. Boleh ya, Bang ya? Boleh dong, boleh. Mukanya tetap semangat kayaknya hari ini ya? Harus, oke. Berarti Masih ada peluang begitu ya, Bang berarti ya? apakah itu mengartikan masih ada kans untuk Anies Baswedan hari ini misalnya? Ya, kita tahu bahwa sebenarnya kan Anies Baswedan ini pertama-tama mendapatkan dukungan partai politik. Kita tahu bahwa ya terutama ya DPW-nya misalnya sampai naik ke atas ada PKB, ada PKS, ada Nasdem, bahkan PDI Perjuangan mengusulkan satu-satunya nama adalah Anies Baswedan. Cuman kan ini dalam perjalanannya kan ya dinamikanya memang kita lihat ya relatif tinggi, apalagi misalnya ada kebijakan sebelumnya bahwa ada satu kebijakan di tingkat nasional dan juga di tingkat daerah misalnya Kim Plus, sehingga ya dukungan-dukungan itu kan harus menyesuaikan. Dan terakhir kita lihat bahwa PDI Perjuangan misalnya juga ada komunikasi yang baik antara Anies dan PDI Perjuangan. Tapi kan itu kemarin, nah sekarang hari ini bagaimana? Kita bicara yang kemarin ini kan, yang kemarin. Nah, bahwa terjadi perbincangan tentang bagaimana basis-basis kebijakan, garis perjuangan partai, dan juga apa kira-kira yang menjadi konsentrasi pada saat misalnya nantinya memerintah di pemerintahan DKI Jakarta. Nah, ini semua berlangsung bagus, kami melihat bahwa tapi kan kebijakan ataupun keputusan itu kan tergantung partai politik ya. Dan kita kan harus menghargai keputusan kedaulatan partai politik. Nah, kalau kita melihat partai politik kan sudah memutuskan ya, hampir mungkin relatif semua sudah memutuskan. Nah, itu dia Bang, pertanyaan kita adalah di 2 hari pendaftaran kemarin, ini hari terakhir, sejumlah partai politik sudah ludes, ibaratnya sudah ada mendukung siapanya. Betul. Nah, nasibnya Anies ini berarti kalau dari Anda sendiri melihat sudah tidak ada peluang. Karena kita melihat kemarin Anies masih bertemu dengan sejumlah tokoh dengan menggunakan baju navy. Mungkin masih ada peluang dan lain sebagainya. Begitu. Itu yang kan biasa kalau tiap hari kan Anies ya sering pakai baju navy kan. Dan kita lihat bahwa ya partai-partai kan sudah mendaftarkan semuanya. Artinya bahwa
ya perbincangan, tukar pikiran itu kan penting. Yang paling terpenting kan adalah bahwa apa yang telah dikerjakan oleh Anies, apa gagasan yang dibawa. Nah ini kan bisa semoga saja itu menjadi bagian yang apa yang akan dilakukan ke depan. Dan bagi Anies sendiri kan di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan kan sama-sama terhormatnya. Yang penting kan bahwa standing posisi adalah memperjuangkan kesetaraan, keadilan, ya pikiran-pikiran terkait dengan bangsa ini kan itu posisinya. Sekarang saya mau ke Bang Andreas. Bang Andreas, PDIP adalah partai yang terakhir berkomunikasi dengan Anies Baswedan. Sudah pakai baju batik merah, mengunjungi DPD, kemudian bertemu dengan Rano Karno, foto bersama. Ini banyak yang mengatakan sebenarnya ya ini menggambarkan bahwa air emang nggak bisa disatukan dengan minyak begitu ya, ideologis, visinya nggak bersama PDIP. Tapi di sisi lain ada yang mengatakan bahwa sebenarnya di dalam internal PDIP ini ada pro Anies, ada pro Ahok. Jadi karena faktor apa sih sebenarnya Bang nggak dipilih ini Anies, kemudian justru memilih Pramono Anung? Ya, kalau kita lihat dari ya perjalanan proses pilkada ini, khususnya di Jakarta ya, bahwa proses melalui dari proses penjaringan, kemudian proses terakhir proses penyaringan dan kemudian keputusan. Sebenarnya ada beberapa nama, nama Mas Pramono Anung sebenarnya juga bagian dari proses ya penjaringan yang kemudian juga masuk di dalam proses penyaringan. Jadi memang ada beberapa nama, ya saya seringkali juga menyebut ada nama Pak Andika, ada nama Mbak Tri Risma Harini. Jadi ada beberapa nama, termasuk Mas Anies juga yang diusulkan oleh DPD PDI Perjuangan. Ya, dari proses penyaringan ini kan komunikasi dilakukan gitu. Dia terakhir dengan Mas Anies juga dilakukan komunikasi gitu. Dan dinamika di dalam partai maupun di luar partai itu terjadi. Namanya juga partai yang terbuka, partai yang demokratis. Kita lihat perubahan-perubahan itu bisa saja terjadi. Dan ya kemudian ya partai akhirnya memutuskan Mas Pram tentu dengan pertimbangannya. Karena beberapa hal di sini kan kita lihat bagaimana rekam jejak, kemudian juga bagaimana kontestasi yang berlangsung. Dan juga yang harus saya katakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi terakhir dengan menurunkan ambang batas untuk partai-partai bisa mencalonkan ya wakilnya di pilkada ini, itu juga ikut menentukan kenapa PDI Perjuangan akhirnya memutuskan Mas Pram dan Bang Rano di situ. Jadi banyak faktor yang kita lihat di dalam membuat pertimbangan ini, dan tentu saja sebagai ya partai yang mempunyai konstituensi yang besar termasuk di daerah khusus daerah Jakarta ini, tentu ingin menunjukkan bahwa ya partai itu seharusnya ketika dia mempunyai kader yang mumpuni, kader yang siap untuk memimpin suatu wilayah, partai mengusung kadernya. Dan Ibu Mega dalam hal ini ketika mengambil keputusan tentu memberikan pelajaran yang baik bagi demokrasi kita, bahwa partai bertanggung jawab untuk mengusung kadernya ketika ya kadernya itu siap untuk memimpin suatu wilayah. Dan wilayah seperti Jakarta ini tentu ya kita memberikan pilihan-pilihan pada masyarakat untuk membuat pilihan di dalam keputusan di dalam pemilihan ya tanggal 28 November nanti. Saya kira itu banyak hal yang menjadi pertimbangan, dan terakhirnya ya PDI Perjuangan memutuskan Mas Pram dan Bang Rano di situ. Oke, dari banyak hal yang jadi pertimbangan tadi, apakah hal-hal yang dipertimbangkan tadi ada semuanya murni dari internal partai soal ideologis seperti itu, atau memang ada sebenarnya tekanan politis di situ? Karena sebelumnya di pidato-pidato sebelumnya Bu Mega sempat mengatakan jangan berani-berani yang ngancam saya dan lain sebagainya. Apakah itu juga jadi salah satu pertimbangan juga sehingga tidak memilih Anies Baswedan? Ya tentu banyak pertimbangan, dan dalam hal ini ya saya punya keyakinan bahwa Ibu Mega tidak bisa diintervensi oleh siapapun, dan selama ini juga kita tahu gitu, artinya di dalam pengambilan keputusan Ibu selalu mempertimbangkan itu secara serius melalui proses mendengar dari internal, melihat perkembangan di luar, dan juga melakukan kontemplasi untuk kemudian baru membuat keputusan. Dan itu biasa
biasa dilakukan ya di PDI Perjuangan, khususnya ketika Ibu Mega mengambil keputusan yang penting gitu. Jadi ini melalui suatu pertimbangan yang panjang dan kita tahu bahwa ini hari-hari terakhir harus ada keputusan dan partai membuat keputusan itu. Oke, saya mau ke Mbak Putri. Mbak Putri, dari sisi ini ada dua dari Kim ya begitu ya. Tapi kalau dari sisi Golkar sendiri ya, kalau melihat ini kan nasib Anies begitu banyak diperbincangkan oleh masyarakat. Elektabilitas tinggi, tapi akhirnya berujung pada kehendak elit, kehendak partai politik, di mana awalnya PKB, Nasdem, dan juga PKS ini mendukung Anies, kemudian berbalik arah justru ke Kim Plus. Di sini Anda melihatnya seperti apa, Mbak Putri? Ya, tentu sebenarnya konsistensi partai yang tergabung dalam Kim Plus sekarang ini dalam mendukung Pak Ridwan Kamil dan juga Pak Suswono itu kan bisa dilihat dari pasca putusan MK ini tidak ada yang merubah ataupun menarik dukungannya. Jadi memang komunikasi yang telah kami jalin dari Partai Golkar dan tentu juga partai pengusung lainnya yang ada 15 partai sekarang untuk mengusung Pak RK dan Pak Suswono itu sudah terjalin lama. Jadi tentu tidak akanlah mudah misalnya untuk beralih dukungan ke kandidat lain. Jadi meskipun memang kita dihadapkan dengan banyak surprise sampai dengan akhir pendaftaran hari ini dan tentu kondisi politik masih sangatlah dinamis, tapi tentu kami dari koalisi Kim Plus ini akan sangat siap untuk menghadapi kandidat manapun yang nanti akan maju di kontestasi pilkada di DKJ ini. Dan tentu kami juga merasa optimis karena dari koalisi Kim Plus ini kita sudah mendapatkan kurang lebih 91 dari 106 kursi yang ada di DPRD DKI Jakarta dengan tentu basis dukungan di masing-masing grassroots partai yang tergabung dalam koalisi Kim Plus, dan kami juga sangat percaya bahwa nantinya seluruh masa konstituen akar rumput dari masing-masing partai akan bekerja bersama-sama untuk mensosialisasikan dan juga mengkampanyekan pasangan rawon RK dan juga Pak Suswono ini. Jadi tentu ini akan menjadi pemilu yang sangat menarik. Dan tentu kita sebagai warga DKJ juga harus menjadi bagian dari pesta demokrasi tahunan ini. Oke, menarik tadi dikatakan dinamika politik dan tetap yakin bahwa rawon ini tadi disebutnya rawon nih Bang Zaki nih. Belum kompak kayaknya nih untuk penyebutan singkatannya. Tapi saya mau tanya juga ke Bang Zaki, karena kalau kita lihat dari Demokrat ini menjadi salah satu partai yang terakhir memberikan surat rekomendasinya untuk pasangan rawon atau pasangan Ridho ini di Pilkada Jakarta. Apakah memang karena ada pertimbangan lain, masih mikir-mikir sampai menit terakhir atau seperti apa? Usai aja deh ya Bang ya. Kami kembali saat lagi, tetap di sini apa kabar lagi. Zaki. Bang Herzaki yang tadi sudah siap untuk menjawab pertanyaan saya. Surat rekom Partai Demokrat menjadi yang terakhir memberikan surat rekomendasi untuk pasangan Rawon atau Ridho sih. Itu dulu ya pertanyaannya, Rawon atau Ridho sebenarnya ini belum kompak kayak ini Kim nih. Loh, ini bukan masalah kompak. Ini menunjukkan bahwa ya Bang Ridwan Kamil dan Pak Suswono ini didukung oleh banyak elemen gitu loh. Artinya Sehingga apa? Sehingga tadi sesuai dengan segmen masing-masing. Yang suka makanan Rawon. menyebutnya rawon kan begitu. Ya kan? Tapi kok yang lempeng lebih religius, Ridho kan gitu. Oke. Berarti religius ceritanya Luas ini. Kalau luas dua-duanya ya rawon yang diridhoi. Tapi masalah surat rekom yang terakhir diberikan oleh Partai Demokrat, kenapa? Apakah masih berpikir-pikir sampai detik terakhir, barangkali punya pikiran lain untuk mendukung pasangan lain misalnya? Oh enggak dong, kan ada ungkapan save the best for the last. Jadi memang kami ya Demokrat ini untuk beberapa provinsi besar kita di belakang. Sengaja agak di belakang, ada Jakarta, Pantau dulu ada gitu. Jawa Tengah gitu kan, ada Jawa Barat, emang agak belakang kita di belakang. Sengaja karena ya tadi ada gongnya lah gitu kan. Kita kan membagi termin ya gitu. Nah lalu kalau misalnya bicara belakangan, kenapa? Karena memang kita masih akuin kalau Bang RK ini udah lama, kita sudah cocok, sudah pas, itu komunikasi dengan apa? Putkom ya, teman-teman Golkar segala apa. Tetapi kan kalau Demokrat ini, cara kami di pilkada ini adalah hanya memberikan rekom kepada pasangan. Ya. Jadi sudah ada 01, sudah ada 02, clear, barulah kami berikan rekom. Gitu. Tapi kalau baru ada 01 belum gitu. Nah, kami juga selalu diingatkan oleh ketua umum kami nih, kalau kita bicara konteks ini ya, kenapa Bang Ridwan Kamil ya kita ingin pemimpin yang terbaik.
yang bisa menghadirkan solusi dan manfaat untuk rakyat. Ini secara idealisnya. Ya. Itu nilai-nilai karena basisnya adalah di situ. Kalau ditanya kenapa Pak Ridwan Kamil gitu. Nah, tapi kami juga sadar ada realita politik hari ini ya, nggak mungkin kami maju sendiri kan gitu. Demokrat kursinya di Jakarta tidak banyak, sehingga kami pun komunikasi dengan yang lain. Ya, bagaimanapun kita punya nih misalnya pemimpin yang baik, bisa menghadirkan solusi dan manfaat. Tapi kemudian tidak punya kans menang, ya buat apa kan begitu? Lalu kemudian kita juga cek, cermati bagaimana integritasnya. Bisa nggak nih dipegang? Jangan sampai depan ngomong apa, belakang ngomong apa. Atau kalau bahasanya Irving Goffman itu, panggung depan apa, panggung belakang apa. Depan salaman sama kita, di belakang salaman dengan yang lain. Akhirnya kita nggak mau nih. Kita mau seia sekata gitu. Ini jurus Caimin dipakai di sini. Sama nih ya. Nih. Oh iya, ini nggak nyelepet. Enggak, ini to the point. Emang kan selalu ketemu sama ini. Pakai rekam jejak. Dan kita tahu Pak Ridwan Kamil kan bagus rekam jejaknya. Di Jawa Barat bagus, kemudian di Bandung juga bagus. Lalu di Pilpres kemarin kan bolak-balik ya menunjukkan ini mau berjuang bersama, mau berkeringat bersama. Bahwa beliau ini memang beliau adalah tokoh. Tetapi beliau juga bagaimana dalam satu keharmonian ya dalam organisasi partai dengan Kim ini juga bersama-sama. Beliau mau nih berjuang bareng, ini yang paling penting. Jangan kemudian bahayanya nih kalau Pak Ridwan Kamil ini sosok yang misalnya mau menang sendiri, mau menonjol sendiri. Lagi-lagi. Seakan-akan dia megaloman Lagi-lagi gitu ya. ini yang lagi nyentil ya. Tapi nggak nyentil siapa-siapa. Ini kenapa kami menjatuhkan pilihan kepada Pak Ridwan Kamil itu seperti itu. Kami yakin Jakarta butuh dipimpin oleh pemimpin yang bisa merangkul semua. Nah muncul kenapa kemudian ada nama Pak Suswono, ya dia kan dulu zaman Pak SBY juga menteri gitu. Jadi cocok lah gitu kalau kami lihat. Jadi ya. tidak diragukan lagi oleh Demokrat pasangan Rawon ini. Rawon yang diridoi gitu ya. Ya, Rawon yang diridoi. Saya mau ke Mas Umam. Mas Umam. yang dirawon gitu. Sebenarnya kita agak miris melihatnya ya kondisi saat ini dengan. Mbak Ratih miris ya? Saya membaca komentar netizen. Karena banyak yang berkomentar nasib tragis Anies Baswedan begitu ya. Karena dengan elektabilitasnya yang tinggi, ternyata balik lagi partai politik yang memegang kuasa, partai politik yang berkehendak begitu, Mas Umam. Ya memang ini menjadi pelajaran penting ya, karena bagaimanapun juga kehadiran Mas Anies di ranah dunia politik memang agak unik. 2 kali dia bisa tampil dalam sebuah kontestasi besar tanpa terafiliasi ke partai politik. Di Pilkada DKI Jakarta 2017, bahkan di Pilpres. Dan itu sesuatu yang cukup unik. Tetapi bahwa rumus itu ternyata memang tidak bisa berjalan untuk kesekian kalinya. Bahkan dalam template Pilkada di Jakarta kali ini, ya ternyata menegaskan bahwa positioning dalam partai politik ya mau nggak mau itu sangat penting dan juga fundamental. Kalau misal kemarin misalnya posisi Mas Anies berada di dalam partai, barangkali akan jauh lebih mudah untuk menciptakan kekuatan koalisi. Karena kalau misal kemudian Mas Anies berposisi non partai, yang akan di posisi nomor 2 siapa yang menjadi cawagup? Kemudian partai-partai pendukung dia mendapatkan apa? Ini proses negosiasi yang tidak mudah. Meskipun ada sejumlah informasi spekulatif bahwa ini kan kalau misal dirunut, ini kan terkait dengan konteks dinamika di MK kemarin. Ada kekuatan yang tampaknya terevaluasi, jadi ada upaya untuk mengorkestrasi kekuatan di parlemen, tetapi kemudian ternyata paripurna tidak jadi. Pertanyaannya yang kemarin, apakah itu teknis atau strategis? Teknis karena pintu depan, pintu belakang sudah terblok oleh teman-teman mahasiswa, ataukah ada instrumen kekuatan internal yang terevaluasi sehingga kemudian paripurna itu gagal. Padahal di putusan tahap pertama itu berhasil dibalik gitu. Nah kalau misal ini gagal, kemungkinan ada evaluasi internal. Evaluasi inilah yang kemudian menciptakan pelonggaran di hampir semua koalisi di banyak pilkada. Implikasi lainnya, menurut informasi spekulatif, ada negosiasi antara kekuatan besar Kim Plus ini misalnya dengan PDIP dalam konteks DKI Jakarta untuk mengamankan basis kekuatan-kekuatan PDIP yang daripada tercorner kemudian akhirnya ya dihadapkan pada kotak kosong, kemudian PDIP mati kartu dan lain sebagainya, maka tetap diberikan ruang pakai aja MK, tetapi sebagai kompensasi dalam tanda kutip di Jakarta, PDIP sebaiknya tidak mengusung Anies Baswedan. Informasi itu spekulatif, silakan dikonfirmasi ke berbagai pihak. Tapi rasa-rasanya, kalau misal kemudian kita cermati, itu hari Kamis. Besoknya Bu Mega masih membuka ruang potensi ya, peluang. Dan Mas Anies itu datang ke PDIP. Datang itu udah pakai baju merah loh. Pakai baju merah yaitu menghormati ya dalam satu sisi ya untuk komunikasi politik.
Tetapi kedatangan Anies yang selama ini dipersepsikan sebagai elemen kekuatan representasi, di stereotip ya, sebagai elemen kekuatan Islam kanan konservatif. PDIP dalam bahasanya Profesor Fedi Hadis itu ultranasionalis atau hipernasionalis. Baik. Ini dua kutub yang berbeda, tetapi bisa menjadi satu, pasti ada komunikasi yang cukup serius. Nah, ketika kemudian keseriusan itu akhirnya kemudian berujung pada seolah prank, pasti ada sesuatu di sana. Oke. Nah, ini yang kemudian membuat pertanyaan besar. Misalnya, kenapa kemudian akhirnya PDIP mengusungnya Pak Pramono? Yang kita tahu Pak Pramono sendiri juga rasa-rasanya tidak menyiapkan diri secara serius untuk maju dalam level Pilkada Jakarta. Ya. Jangan-jangan PDIP sendiri tidak niat untuk menang dalam Pilkada DKI Jakarta. Bang Andreas Hugo Parera ini ditantang langsung, ada informasi spekulatif tadi begitu ya? Itu ya, kalimatnya begitu ya? Mungkin ya. Bahwa memang dikondisikan agar PDIP tidak mengusung Anies Baswedan begitu, dan bisa dibilang juga dipilihnya Pramono Anung, jadi seakan-akan kok PDIP jadi kayak nggak mau menang sih di Pilkada Jakarta, Bang Andreas? Ya, yang namanya spekulatif ya bisa saja gitu, dan juga apa yang disampaikan oleh Mas Umam sebagai pengamat ya sah-sah saja gitu, artinya ya menduga ya kemungkinan mengapa suatu keputusan itu terjadi. Tapi yang pasti di PDI Perjuangan dengan ya keputusan kemarin, bahwa kita tahu apa yang dilakukan PDI Perjuangan di balik pun kita menolak gitu. Jadi sikap PDI Perjuangan itu ya kita lebih pada konsistensi untuk merawat, menjaga konstitusi kita gitu. Nah, itu poin pertama yang penting yang harus dilakukan. Kemudian juga mengawal proses demokrasi reformasi yang sudah berjalan selama ini gitu. Dan yang ketiga, bahwa di dalam proses seperti ini, di dalam proses pilkada daerah khusus Jakarta ini, kan kita tahu bahwa ya ruang politik itu terbatas ketika ambang batas itu 20% gitu. Tapi ketika ini terbuka, ya PDI Perjuangan tentu dengan keputusan yang dibuat ini memberikan suatu, tadi apa yang disampaikan oleh Mas Umam juga betul, bahwa kita menunjukkan bahwa ya partai ketika mempunyai kader dan kader itu mumpuni dan siap. Di situ ada Bang Rano, bahwa ada Mas Pram bukan tiba-tiba juga gitu. Karena di dalam proses penjaringan seperti yang tadi saya katakan, nama Mas Pram itu sudah beberapa kali disebut di dalam proses, artinya dalam pantauan di PDI Perjuangan, dan itu adalah proses yang berjalan gitu. Sehingga ketika itu memang diputuskan di saat-saat terakhir, itu hal yang terjadi juga di semua partai, bahwa kemudian PDI Perjuangan di dalam setiap keputusan di pilkada juga tidak selalu mengikuti logika berpikir elektoral, dalam arti bahwa di Jakarta ini proses pilkada dengan perhatian media yang begini besar, termasuk hari ini kita TV One memberikan porsi khusus untuk mendiskusikan itu, ya elektabilitas itu sangat dinamis gitu. Dan waktu 2 bulan ke depan ini ya itu bisa berubah dan bisa sangat mungkin terjadi perubahan yang besar di situ. Dan pengalaman kami pun menunjukkan bahwa elektabilitas hari ini tuh bisa bergerak, berubah ketika menuju pada proses pemilihan nanti gitu. Jadi ini adalah proses yang sangat terbuka dan wajar di dalam pengambilan keputusan, terutama di PDI Perjuangan di dalam melihat hal-hal yang penting dan pertimbangan-pertimbangan yang penting ketika ya kita harus membuat keputusan, dan Ibu Mega memberikan pelajaran yang bagus bahwa jadi memang ada pertimbangan-pertimbangan lainnya dari PDIP sendiri dan calon itu mumpuni, kita membuat keputusan untuk mencalonkan kader yang dari partai. Oke, poinnya sudah kita tangkap. Jadi memang ada pertimbangan lain dari PDI Perjuangan, tidak hanya melihat dari elektabilitas, tapi ada faktor lainnya begitu. Saya mau ke Bang Sahrin. Ini penting tadi yang disampaikan oleh Mas Umam. Kalau memang Anies masuk partai politik, ini ceritanya bisa beda lagi. Ini sebenarnya konsekuensi dari seorang tokoh yang tidak mau masuk partai politik akhirnya ditinggalkan. Ya, jadi memang betul dalam konteks demokrasi Indonesia kan, pelembagaan demokrasi pilarnya bagiannya itu adalah partai politik. Dan kita tahu bahwa memang salah satu fungsi partai politik adalah rekrutmen politik. Itu sudah menjadi bagian dari kesadaran kita. Dan memang ya pilihannya adalah
antara nantinya masuk kepada salah satu partai yang ada atau memang membangun satu kekuatan politik sendiri. Satu kekuatan politik sendiri? Iya, itu kan pilihan-pilihan, Dalam opsi-opsi yang ada. Membuat partai. Nah, tapi bahwa sebenarnya ya harapan kita kemarin kalau misalnya terjadi dengan PDI Perjuangan ini kan ada sebuah kombinasi yang bagus. Yang pertama secara politik berarti KIM, koalisi pemerintahan yang ada, berhadapan dengan koalisi atau kekuatan politik di luar itu. Misalnya PDI Perjuangan sebagai partai politik, yang kedua adalah Anies Baswedan sebagai sosok yang di luar daripada pemerintahan. Yang kedua, secara sosiologis juga bahwa ya ada sebuah jembatan baru antara kelompok taruhlah kita sebut nasionalis dan juga agamis di satu sisi. Nah, ini mestinya menjadi satu pertandingan yang bagus. Makanya antara Anies dan PDI Perjuangan ini sudah tertaut begitu dalam, terutama soal bagaimana pikiran-pikiran tentang menjadikan agar nasionalisme dan juga agamis ini bisa berjalan seiring sebagaimana apa yang menjadi harapan Bung Karno misalnya. Nah, juga pembicaraan tentang bagaimana penanganan kemiskinan, bagaimana program-program untuk wong cilik. Dan sebagaimana sering Anies katakan bahwa yang kecil kita besarkan tanpa perlu mengecilkan yang besar. Nah, tapi Bang, yang kemudian jadi perhatian adalah keputusan Anies tidak mau masuk partai ini dianggap sebagai orang yang oportunis gitu, loncat-loncat, lalu kemudian dianggap sebagai mendompleng partai misalnya dari Pak Bu Mega kemarin ngomong seperti itu. Tanggapannya gimana? Ya, jadi memang dalam perbincangan dengan PDI Perjuangan itu tidak berbicara soal masuk partai, tidak berbicara soal hal-hal yang sifatnya teknis. Ini bicara soal pikiran, bicara soal gagasan. Makanya kan Anies kan hadiahi buku, ada 10 buku pikiran-pikiran Bung Karno, ada 10 buku catatan-catatan Bung Karno tentang Indonesia. Itu menjadi hadiah dan ini memang sebuah pertautan yang bagus. Dan memang harapan kita adalah kerjasama antara PDI Perjuangan dan Anies Baswedan ini tidak hanya pilkada tapi melampaui itu. Ini demi Indonesia. Bagaimana kita ingin mewujudkan Indonesia sebagaimana dulu tokoh-tokoh bangsa merumuskan Indonesia ini merdeka. BPUPKI, semua tokoh ada di situ. Jadi, nah, harapan kita seperti itu. Apa yang terjadi terhadap Anies saat ini tidak akan mengubah persepsi Anies untuk bisa masuk partai dan atau lain-lainnya. Kalau soal partai itu sudah menjadi pertimbangan bahwa ya Anies memang harus memiliki kekuatan politik sendiri dalam konteks partai politik karena Indonesia kan menganut bahwa pelembagaan demokrasi melalui partai politik ini penting. Nah, kalau untuk kontestasi politik maka jalannya harus ada partai politik yang menaungi itu. Arahnya nih kayaknya mau bikin partai nih. Ya, doakan aja. Nanti saya juga mungkin mau menyambung ke Mas Umam. Mas Umam, kalau melihat kan suara Anies ini nanti akan kemana? Apakah juga harus ada rayuan, bujukan dari Kim atau dari PDIP agar Anies sendiri mampu juga mendukung paslon-paslon yang saat ini sudah didaftarkan ke KPUD? Kita akan tahan ya, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, kita sudah sama-sama menyaksikan bagaimana kemarin para calon kepala daerah sudah mendaftarkan ke KPU setempat begitu ya. Saya sebelum ke Mas Umam, saya mau ke Mbak Putri dulu. Mbak Putri, kalau melihat dari Kim sendiri atau dari Partai Golkar sendiri nih ya, suara dari Anies Baswedan ini kan cukup besar begitu ya. Sejauh survei ini masih bertengger di posisi 1. Lantas banyak yang bertanya-tanya kemana suara Anies nantinya. Apakah ada upaya yang dilakukan juga oleh Kim nantinya untuk mengajak Anies sama-sama nantinya mendukung Ridho atau Rawon ini di Pilkada Jakarta? Iya, jadi lapar pagi-pagi yang dibahas Rawon yang diridhoi gitu. Jadi sebenarnya gini, basis masa Pak Anies Baswedan kemarin terutama pada saat Pilpres kan kita sudah lihat peta politik juga bagaimana kekuatan beliau. Jadi tentu komunikasi dengan beliau dan juga timnya itu pasti akan tetap kami langsungkan selama proses kampanye yang nanti akan dilakukan sampai dengan akhir bulan November, dan tentu kami juga sangat berharap kehadiran Pak Suswono dalam hal ini bisa sama-sama mengajak basis massa dari partai PKS juga, dan tentu yang kemarin sempat mendukung Pak Anies pada saat Pilpres
untuk menjadi pendukung dari Bang RK dan juga Pak Suswono. Tapi yang kami ingin tekankan di sini adalah tentu kualitas dari pasangan calon yang kami usung, Bang RK dan juga Pak Suswono itu kan memang sama-sama mempunyai pengalaman yang sangat mumpuni gitu dalam kebijakan publik dan juga pemerintahan. Apalagi Bang RK juga mempunyai spesialisasi dalam penataan kawasan bisnis dan industri yang tentu sangat juga dibutuhkan gitu dalam hal nanti kita menata daerah khusus Jakarta ini pasca kita pindah nanti ke ibu kota negara yang baru. Jadi tentu dengan pengalaman Pak Suswono sebagai menteri dan juga tentu pimpinan di berbagai posisi, kita akan melihat ini menjadi salah satu daya tawar yang sangat strategis dan juga akan menarik untuk masyarakat yang kemarin memang mendukung Pak Anies Baswedan dengan berbagai strategi politik dan juga program-program yang beliau tawarkan pada saat Pilpres. Oke, Mbak Putri, kita tidak menyaksikan lah kalau misalnya PKS punya mesin partai yang luar biasa di Jakarta. Tapi kalau bicara masalah ridho, sepertinya banyak netizen yang belum ridho nih dengan Pak Ridwan Kamil. Kalau kita lihat bagaimana yang sedang beredar sekarang, tweet-tweet lamanya beredar lagi soal mengomentari soal Jakarta, yang kemudian dianggapnya sebagai, dianggap para netizen ini sebagai satu hal yang kok kurang mengenakan ya, didengar oleh warga Jakarta. Nah, ini pendapatnya bagaimana nih? Bagaimana meyakinkan warga Jakarta bahwa Ridwan Kamil tepat untuk kota Jakarta? Ya, apa yang kemarin disampaikan oleh Bang RK sebenarnya sudah tepat bahwa memang sebagai seorang pemimpin juga beliau telah melewati proses pendewasaan gitu. Jadi tweet-tweet lama yang disampaikan itu memang jejak digital yang tidak bisa dihapus, adalah sebuah pendapat yang beliau pernah sampaikan ketika belum masuk ke pemerintahan gitu. Jadi posisinya masih sebagai warga yang memang mempunyai hal-hal atau concern yang patut disampaikan melalui media sosial. Dan saya rasa itu sebuah hal yang kita lakukan setiap harinya gitu sebagai masyarakat yang mempunyai kebebasan berdemokrasi dan menyampaikan pendapat. Jadi apa yang disampaikan beliau kemarin itu memang sudah saatnya kita untuk move on. Beliau juga sudah merasakan bagaimana menjadi pemimpin dengan segala kekurangan dan kelebihannya, menjalankan programnya di Bandung pada saat itu, Jawa Barat, dan hingga akhir ini sekarang ini beliau sedang dalam perjalanan untuk menuju ke Jakarta, menjadi pemimpin di Jakarta yang baru, dan tentu apa yang kita ingin lihat adalah sebenarnya bagaimana beliau nanti bisa menyampaikan visi misi dan juga program perubahan yang akan dijalankan di DKJ ini ketika beliau dan Pak Suswono terpilih menjadi pimpinan kita yang baru. Jadi ya seperti kata beliau, sudah saatnya kita move on dan fokus pada masa depan. Oke, nanti saya mau ke Bang Andreas. Bang Andreas, kalau melihat dari PDI Perjuangan sendiri, tadi kata Mas Umam nih nampaknya tidak menargetkan menang begitu ya di Pilkada Jakarta dengan mengusung Pramono Anung dan juga Rano Karno. Nah, lantas apakah juga sudah ada diskusi dengan pihak Anies nantinya yuk sama-sama begitu di Jakarta? Anies juga mendukung justru kepada Pramono Anung dan juga Rano Karno. Tapi kita tahan dulu ya, kita akan sambung di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan Bang Andreas. Sudahkah ada rencana dari PDIP untuk mengajak Anies juga mendukung dari pasangan Pramono Rano ini? Singkat saja Bang. Ya, dengan Mas Anies tentu bukan hal yang baru itu. Mas Anies ini kan kawan lama, bahkan sebelum beliau menjadi gubernur, jauh-jauh hari ketika masih di Paramadina pun beliau sering beberapa kali lah kami undang ke partai untuk menjadi narasumber, sehingga sebenarnya kasus Mas Anies ini menarik itu untuk ya Mas Umam, kalau kita sebagai penstudi, pembelajar demokrasi, saya sekarang menjadi politisi, kita tahu bahwa di negara yang liberal seperti Amerika Serikat tuh yang namanya calon non partisan itu tidak cukup kuat bertahan. Saya masih ingat dulu ada Ross Perot ya, di Amerika Serikat. Di Indonesia ini banyak calon-calon awalnya non partisan kemudian masuk menjadi bagian dari partai politik gitu. Sehingga sebenarnya kalau kita ya PDI Perjuangan memang sudah mencalonkan, tapi kalau kita lihat ke belakang sebenarnya ini pembelajaran yang bagus untuk
kita berpolitik dalam kerangka demokrasi di mana partai politik itu merupakan pilar utama di dalam demokrasi gitu. Nah sehingga ya tentu dengan kepentingan untuk memenangkan pilkada ini siapapun menjadi kawan termasuk Mas Anies gitu. Tapi ini kan semua tergantung pada bagaimana Mas Anies melihat perkembangan bagaimana jalannya demokrasi di Indonesia ini. Kalau menurut saya apa yang terjadi di daerah khusus Jakarta hari ini adalah suatu peristiwa politik yang bagus dan menarik. Bagaimana kita lihat bagaimana kekuatan elektoral yang ada di publik dengan bagaimana kolektivitas di partai-partai politik itu. Dan saya kira Mas Anies tetap merupakan kawan kami di dalam berpolitik dengan untuk membangun demokrasi di Indonesia ini khususnya di Jakarta. Membangun demokrasi. Baik, terima kasih. Bang Andreas, Mas Umam mungkin terakhir untuk Pak Anies Baswedan, apa yang kemudian bisa dilakukan untuk menjaga panggung politiknya tetap terjaga kalau misalnya ujungnya ke 2029? Kalau misal memang masih ada ruang, tentu perlu menyempurnakan ikhtiar. Hari ini masih tanggal 29, penutupan masih tanggal hari ini, 29. tapi nanti malam, artinya masih ada ruang manuver. Tapi kalaupun kemudian tidak ada, maka yang bisa ditempuh oleh Mas Anies adalah salah satunya menggunakan jalur civil society. Dan itu tampaknya selama rentang 9 tahun terakhir, mengalami sebuah kevakuman yang cukup serius karena memang karakter dari civil society itu selama ini juga sudah banyak di warning oleh teman-teman dari kelompok strukturalis lebih cenderung mudah terfragmentasi, mudah terfaksionalisasi, dan kalau misal kemudian itu bisa dimasuki sebagai sebuah ruang untuk untuk mengekspresikan gagasan, pemikiran, saya pikir cukup menarik untuk dilakukan. Dan ingat apa yang disampaikan oleh Winston Churchill bahwa beda nih antara politisi dengan troops. Prajurit dengan politisi itu sangat berbeda. Kalau prajurit maju perang, sekali tembak mati, ya sudah selamanya. Tapi kalau politisi mati sekali dia bisa hidup lagi, mati lagi dia bisa hidup lagi. Artinya kalau misalnya kemudian dalam konteks perjalanan bisa saja ini menjadi akhir sementara dari perjalanan politik Anies Baswedan, tapi barangkali nanti akan ada momentum lagi yang kemudian memberikan kesempatan yang sama bagi semua kader terbaik Indonesia untuk maju berkontribusi pada bangsa. Kalau berbicara mengenai politik pasti ada elemen of surprise, bisa plot twist juga begitu ya. Tapi kita nantikan apakah hari ini, walaupun banyak yang mengatakan nampaknya sulit untuk Anies tetap mendaftar karena sudah tidak ada lagi partai politik yang bisa mendukung begitu ya. Terima kasih banyak untuk Bang Syahrin, Mas Umam, kemudian Bang Zaki dan juga Mbak Putri sama Bang Andreas sudah berbagi informasi pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Baik, kami sudahi dulu dialog pada hari ini. Nanti kita akan kembali lagi dengan sejumlah kabar lainnya. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.